Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan pertarungan Leon melawan Sergei. Saat ini dengan armornya, Sergei terus saja mencoba untuk mengejar Leon. Dan meskipun armor Sergei memiliki lebih banyak keunggulan, namun Sergei masih saja belum bisa mengalahkan Leon. Dari tampilan layar arogan, Sergei saat ini terlihat begitu aneh. Karena tidak hanya ada busa di mulutnya, namun pembuluh darah Sergei nampak terlihat di sekujur tubuhnya. Melihat itu, Luxion kemudian menyarankan supaya Sergei berhenti menggunakan obat penguat. Akan tetapi Sergei ternyata tidak memperdulikan hal itu. Karena saat ini Sergei hanya berpikir cara untuk membunuh Leon. Nampaknya obat yang digunakan Sergei juga memiliki efek untuk mengeluarkan emosi yang dia tahan selama ini. Di mana Sergei saat ini terus mengatakan bahwa dia akan menjadi bagian keluarga jika dia berhasil membunuh Leon di sini. Dan meskipun mulut Sergei mulai mengeluarkan darah, Sergei terus saja mencoba untuk melancarkan serangan ke arah Leon. Nampaknya apa yang diinginkan Sergei adalah dicintai oleh keluarganya. Akan tetapi Sergei saat ini merasa bahwa keluarganya tidak peduli terhadap dirinya. Dan Sergei juga menganggap Leon sebagai orang yang memiliki segalanya. Menanggapi Sergei, Leon mencemooh bahwa Sergei adalah orang yang tidak tahu malu. Tidak hanya sudah menolak tangan Albergu, bukankah Sergei juga telah membakar harta berharga milik Louis? Yang mana tentu saja hal itu akan menciptakan celah di antara mereka. Padahal Albergu sendiri sudah mencoba memberikan cinta kepada Sergei sebagai keluarganya. Menurut Leon, perkataan Sergei hanyalah perkataan egois saja, di mana Sergei menginginkan cinta tanpa ingin melakukan apapun yang membuat dirinya dicintai. Mendengar Leon, Sergei pun menjadi lebih marah lagi. Dan Sergei kemudian menggunakan perisainya untuk menyerang Leon kali ini. Akan tetapi dengan pedangnya, Leon berhasil menghancurkan perisai beserta tangan kiri armor Sergei. Bahkan serangan Leon juga mendorong armor Sergei hingga jatuh dan membentur tanah. Melihat kejatuhan Sergei, Leon pun mengatakan bahwa Sergei lah yang membuang tangan cinta dari keluarganya sendiri. Yang lalu hal itu dibantah oleh Sergei. Dan Sergei lalu mengatakan bahwa keluarganya lah yang telah membuang dirinya terlebih dahulu. Mendengar itu, Leon pun bertanya apakah yang Sergei maksud adalah pencabutan hak warisnya. Yang mana hal itu dilakukan Albergu karena dia memikirkan pilihan Sergei itu sendiri. Di mana Albergu melepas posisi Sergei karena dia ingin membiarkan Sergei untuk menjadi batu walang. Seperti biasa, Leon tidak bisa menahan perkataannya. Di mana Leon juga menyebutkan bahwa salah Sergei sendiri karena telah tertipu oleh Ideal. Sebenarnya Sergei masih bisa dimaafkan jika dia memahami situasi ini sebelum kudeta. Akan tetapi Sergei saat ini sudah terlambat untuk melakukan itu. Dan sambil batuk darah, Sergei sekarang hanya bisa mendengarkan perkataan Leon saja. Selain itu, entah mengapa penampilan armor Sergei juga mulai berubah. Di mana armor itu berubah menjadi gumpalan daging yang mulai menggerogoti Sergei. Melihat ini, Sergei pun kemudian berteriak tentang Ideal yang sudah menipunya. Sementara itu, sebelum Leon melancarkan serangan terakhirnya, orang-orang di dalam kapal Lincoln telah mendengar percakapan antara Leon dan Sergei. Mendengar itu, Albergu merasa menyesal karena dia telah salah dalam mendekati Sergei. Sementara Julius yang masih dalam penyamarannya nampak tegang dalam mengawasi situasi saat ini. Karena menurut Julius, meskipun pertarungan Leon akan berakhir, mereka masih diharuskan waspada terhadap kerajaan Rachel dan sisa dari pasukan pemberontak. Mengingat sejatinya musuh mereka adalah Ideal itu sendiri.
Sejak Julius tidak ikut bertarung di garis depan, Julius ditugaskan untuk mengambil alih armada yang telah dikumpulkan oleh Leon. Melihat cara bertarung Leon, Angelica mengeluh karena Leon masih saja terlalu banyak berbicara. Padahal jika Leon masih tetap diam, Leon mungkin saja bisa dianggap sebagai sosok yang cocok menjadi pahlawan. Sementara berbeda dari yang lain, hanya Lelia yang mencoba memohon supaya Sergei tidak dibunuh. Akan tetapi hal itu dijawab Albergu bahwa mengakhiri ini adalah jalan terbaik untuk Republik dan Sergei. Mendengar itu, Lelia nampaknya tidak terima dengan jawaban Albergu. Dan Lelia kemudian mencoba memohon kepada yang lain untuk menghentikan Leon membunuh Sergei. Akan tetapi tidak ada orang yang membantu Lelia saat ini. Karena meskipun mereka menolong Sergei saat ini, hal itu hanya akan menambah penderitaan Sergei saja. Mengingat setelah apa yang dia telah lakukan, Sergei pasti akan mendapatkan hukuman yang seperti di neraka. Namun meskipun begitu, Lelia masih saja terus memohon kepada mereka semua. Yang mana hal itu kemudian membuat Mr. Clement menarik Lelia untuk keluar dari ruangan. Bagi Lelia, Sergei mengalami sesuatu yang sama dengan dirinya, di mana dia hanya ingin dicintai. Dan meskipun telah dicintai oleh orang tuanya, Lelia masih berpikir bahwa orang tuanya jauh lebih mencintai Noel, mengingat Noel adalah orang yang spesial. Mendengar itu, Noel nampaknya tidak terima dengan ucapan Lelia. Akan tetapi di saat keributan mulai terjadi, Emil tiba-tiba menembakkan pistolnya ke arah Lelia. Melihat itu, Mr. Clement pun langsung bergerak untuk menolong Lelia. Yang mana hal itu berakhir dengan tubuh Mr. Clement yang tertembus oleh peluru pistol Emil. Berbeda dengan pistol yang biasa ada di dunia ini, Emil saat ini memegang pistol dengan daya hancur yang kuat. Dan Lois yang melihat itu langsung bertanya mengapa Emil sampai melakukan ini. Tetapi bukannya menjawab, Emil ternyata malah mengarahkan pistolnya kembali ke arah Lelia. Dan di saat Emil menembakkan pistolnya lagi, Noel ternyata langsung berlari untuk mendorong Lelia. Sementara Albergu bergerak meringkus Emil dan juga mengambil pistol yang ada di tangannya. Lelia saat ini berhasil untuk ditolong, tetapi Noel yang mendorong Lelia akhirnya terkena tembakan, dan Noel kemudian terjatuh serta mengeluarkan banyak darah. Melihat itu, Lelia pun mulai gemetar dengan wajah yang pucat. Sementara Marie yang panik langsung mencoba untuk menyembuhkan Noel. Akan tetapi karena Noel tertembak lebih dari satu kali, Marie tidak bisa menangani hal ini sendiri. Sementara Olivia juga mengatakan bahwa meskipun dia dan Marie bekerja sama untuk menyembuhkan Noel, mereka masih saja tidak akan bisa menyembuhkan Noel. Jadi saat ini mereka hanya bisa mengulur waktu sampai Luxion tiba. Melihat situasi saat ini, Julius yang masih mengenakan topeng kemudian mulai bertanya ke Emil tentang mengapa Emil sampai melakukan hal ini. Yang lalu hal itu dijawab Emil bahwa dia telah jatuh cinta kepada Lelia. Akan tetapi Lelia ternyata malah memilih Sergei dan menganggap Emil sebagai cadangan saja. Kemudian tak lama setelah itu tubuh Emil tiba-tiba mulai menjadi menguat, di mana dengan kekuatannya Emil dengan mudah bisa lepas dari cengkraman Albergu. Dan tanpa diduga, Ideal tiba-tiba muncul dan menyebut Emil sebagai tuannya. Selain itu, Emil juga mengatakan bahwa nampaknya Sergei sudah mengalami kegagalan. Jadi sudah saatnya untuk mereka menjalankan rencana E, di mana Emil lah yang akan menjadi raja. Dan sebelum itu Emil berniat untuk membawa Lelia bersamanya. Melihat Emil, Julius pun bergerak untuk menyelamatkan Lelia. Akan tetapi tangan Emil tiba-tiba berubah menjadi seperti akar pohon. Dan dengan tangannya itu Emil dengan mudah bisa melempar Julius ke dinding. Dan lalu Emil pun berniat untuk membungkus Lelia. Namun di saat yang bersamaan, Angelica menggunakan sihir api untuk membakar tangan Emil. Tidak hanya sampai di sana, Angelica juga melancarkan serangan api ke arah Emil. Meskipun hal itu ternyata ditahan oleh perisai Ideal.
Melihat situasi saat ini, Ideal pun menyarankan Emil untuk bersatu terlebih dahulu, di mana Emil dan Ideal tiba-tiba menghilang tak lama setelah Emil menyetujuinya. Situasi saat ini sudah benar-benar menjadi memburuk, dan Marie kemudian menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk segera memberitahukan hal ini kepada Leon. Akan tetapi di saat yang sama, Lois nampak terkejut ketika dia melihat ke arah monitor yang menampilkan pertarungan Leon, di mana armor Sergei mulai berubah bentuk seperti gumpalan daging dengan kepala Sergei yang muncul di sana. Melihat ini, Luxion mengatakan bahwa Ideal nampaknya benar-benar menggunakan sihir tabu dalam membuat armor Sergei. Awalnya, Leon masih sempat berpikir untuk menyelamatkan Sergei. Namun setelah memikirkannya, hal itu nantinya juga tidak akan berguna. Mengingat pada akhirnya Sergei pasti akan dihukum berat atas tindakannya sendiri. Selain itu, gumpalan Sergei itu ternyata mulai mendekati Leon lagi. Melihat itu, Luxion pun mulai memperingati Leon supaya lebih berhati-hati. Karena tidak hanya Sergei, pohon suci nampaknya juga akan mulai menyerang Leon. Dengan layar arrogans, Leon bisa melihat Emil yang bergabung dengan pohon suci, yang mana hal itu membuat Leon menjadi muak dengan kondisi yang terjadi saat ini. Terlebih dari bahwa Sergei mulai muncul serangan es yang mengejar Leon. Melihat itu, Leon kemudian mulai mengeluarkan rudal milik arrogans. Akan tetapi, Luxion tiba-tiba meminta izin untuk menggunakan tubuh utamanya, mengingat pohon suci juga akan mulai mengamuk. Mendengar itu, Leon menyuruh Luxion untuk tidak bercanda. Namun ternyata koneksi Luxion tiba-tiba terputus tak lama setelah itu. Sementara itu, di suatu tempat yang agak jauh dari Republik Alzer, Luxion akhirnya menghilangkan kamuflase optik miliknya. Yang ternyata Ideal juga sudah datang untuk bertarung melawan Luxion. Tujuan Ideal adalah senjata meriam utama yang dimiliki oleh Luxion saat ini. Dan karena itulah Ideal berniat untuk mengalahkan Luxion. Menanggapi itu, Luxion pun mengatakan bahwa Ideal nampaknya sudah rusak, mengingat apa yang telah dia lakukan kepada tuannya sendiri. Selain itu, Luxion juga mengatakan bahwa Ideal tidak akan bisa mengalahkannya, karena Luxion lebih memiliki keunggulan dalam hal bertempur. Akan tetapi, Ideal kemudian mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan sesuatu tentang hal itu. Dan tak lama setelah Ideal mengatakannya, ada bola warna-warni yang mulai menyelimuti seluruh Republik Alzer. Bola ini disiapkan oleh Ideal supaya Luxion tidak bisa menggunakan senjata utamanya. Karena jika Luxion sampai menggunakan itu, serangan Luxion bisa saja mengenai Leon juga. Selain itu, tiba-tiba ada kapal terbang yang mulai mengepung Luxion juga. Kapal-kapal yang muncul adalah kapal pemasok yang digunakan oleh manusia lama dulu. Dan setelah berhasil mengepung Luxion, Ideal dan kapal-kapal itu akhirnya mulai menembakkan peluru dan rudal mereka. Kemudian cerita berpindah ketika Emil akan bergabung ke dalam pohon suci. Untuk memastikan, Ideal lalu bertanya apakah Emil yakin untuk melakukan semua ini. Karena sekali Emil bergabung dengan pohon suci, Emil tidak akan bisa kembali lagi. Mendengar itu, Emil pun menjawab bahwa itu tidak masalah. Bahkan bagi Emil saat ini, dia tidak begitu masalah jika dunia sampai lenyap sekalipun. Tujuan Emil hanya menginginkan Lelia saja. Jadi sebagai permintaan terakhir, Emil meminta Ideal untuk membawa Lelia di sampingnya. Secara perlahan, tubuh Emil akhirnya mulai diserap oleh pohon suci. Dan setelah terserap sepenuhnya, warna pohon suci akhirnya mulai berubah. Selain itu, cabang daun hijau secara perlahan akhirnya mulai membatu dan muncul sebuah retakan. Dan daun-daun yang membatu akhirnya pun mulai berguguran. Sementara dahan-dahannya mulai bergerak seperti sebuah makhluk hidup. Pohon suci kini telah berubah menjadi monster pohon iblis. Dan bersamaan dengan pohon suci yang menyerap sihir dari udara, para monster serangga yang ada di sekitar pohon akhirnya mulai berkumpul. Dan Ideal kemudian memerintahkan mereka untuk menyingkirkan manusia baru dan juga Leon yang merupakan tuan dari Luxion.
Sementara itu, di atas kapal Lincoln, Julius saat ini nampak terlihat frustasi. Dari kapal, para monster serangga sudah mulai bergerak mendekat. Berbeda dari sebelumnya, kapal dan amunisi yang tersisa sudah berkurang untuk melawan pasukan pemberontak. Jadi Julius tidak yakin apakah mereka bisa menangani pasukan serangga itu. Terlebih armor Greg dan yang lainnya juga sudah rusak akibat pertarungan melawan Sergei sebelumnya. Selain itu, melihat situasi saat ini, warga sipil nampaknya juga akan menjadi korban. Dan Julius yang mengetahui ini terus berpikir untuk menemukan sebuah cara untuk bertahan. Akan tetapi Angelica tiba-tiba mengatakan bahwa Leon telah menyuruh mereka untuk mengalahkan para monster. Yang mana perintah dari Angelica itu kemudian ditanggapi dengan penolakan dari teman-teman Leon. Karena meskipun sudah diperintahkan, namun mereka mengetahui batasan kekuatan yang mereka miliki. Terlebih, mereka juga tidak memiliki kewajiban untuk mempertaruhkan nyawa demi Republik Alzer. Mendengar itu, Angelica pun menjawab bahwa hal ini masih ada kaitannya dengan kerajaan Holfors. Karena jika mereka membiarkan monster di sini tidak terkendali, monster-monster itu bisa saja mengarah ke kerajaan. Jadi karena itulah Angelica memerintahkan mereka untuk bertarung saat ini. Namun meskipun begitu, teman-teman Leon masih mencoba untuk menolak perintah itu. Akan tetapi, Angelica kemudian mengingatkan mereka tentang sifat yang dimiliki oleh Leon, di mana Leon hanya akan bertempur di dalam pertarungan yang bisa dia menangkan saja. Seperti ketika Leon melawan Julius hingga pertarungan baru-baru ini. Mendengar perkataan Angelica, teman-teman Leon akhirnya mulai nampak memperlihatkan semangat mereka. Dan sebagai dorongan terakhir, Angelica pun mengatakan bahwa jika mereka menang dalam pertempuran ini, tidak hanya terukir di dalam sejarah, namun nama mereka pasti akan menjadi terkenal baik itu di Republik maupun Kerajaan Holfors. Mendengar mereka bisa saja menjadi pahlawan, teman-teman Leon dengan semangat akhirnya setuju untuk ikut bertarung. Sementara Julius yang ada di samping Angelica bertanya apakah Angelica berpikir bahwa mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Yang lalu hal itu kemudian dijawab Angelica bahwa kemungkinannya hanya sebesar 50% saja. Dan untuk setelahnya hanya akan bergantung kepada tindakan Leon saja. Sementara itu, di dalam ruang perawatan kapal Lincoln, Noel saat ini masih di dalam perawatan Marie dan Olivia. Noel telah kehilangan begitu banyak darah, yang mana hal itu membuat nafasnya menjadi semakin melemah, di mana Noel bisa mati kapan saja. Sambil terus menggunakan sihir penyembuh, Marie terus mencoba untuk menenangkan Noel, di mana Marie mengatakan bahwa Leon akan segera kembali. Dan Luxion juga pasti bisa mengembalikan tubuh Noel seperti semula. Yang lalu hal itu dijawab Noel bahwa dia seharusnya menyatakan cinta kepada Leon sebelumnya. Meskipun hal itu ada Olivia dan Angelica. Sebenarnya Noel sudah tahu tentang seberapa buruk kondisinya saat ini. Akan tetapi baik Marie dan Olivia terus menggunakan sihir penyembuh mereka. Dan tanpa diduga, Olivia juga mengatakan bahwa Leon adalah orang yang sangat pemalu di dalam masalah percintaan. Karena Leon akan selalu menghindar di saat-saat yang penting. Mendengar itu, Noel setuju dengan perkataan Olivia. Namun meskipun begitu, bagi Noel, Leon masih memiliki sisi yang bagus di dalam dirinya. Mendengar Noel, Marie kemudian mengatakan bahwa Noel adalah wanita yang bodoh. Padahal Noel bisa saja mendapatkan pria yang lebih baik daripada Leon. Dan sambil meneteskan air mata, Marie pun mengatakan bahwa dia pasti akan menyelamatkan Noel. Dan kemudian membantu Noel untuk mencari pria yang lebih baik. Melihat Noel yang dirawat, Lelia yang juga ada di sana kemudian bertanya ke Noel mengapa Noel menyelamatkannya. Dan sebagai Miko, bukankah seharusnya Noel juga bisa menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan diri? Mendengar itu, Noel pun menjawab bahwa tunas pohon suci sudah mencoba untuk menyembuhkannya dari tadi. Akan tetapi hal itu ternyata masih belum cukup.
Dan karena Noel merasa bahwa ini adalah saat-saat terakhirnya, Noel pun mengatakan bahwa sebenarnya Lelia lah yang paling dicintai oleh orang tua mereka. Dan tentang Lelia yang tidak memiliki kecocokan menjadi Miko, hal itu hanyalah sebuah kebohongan saja. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.